Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan memanjat doa dalam rupa sholawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dimintakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itulah mengapa kemudian ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasul, salam telah engkau ajarkan kepada kami dan kami tahu. Tapi bagaimana bersalawat kepada engkau?" Rasulullah terdiam. Ditanya lagi, Rasulullah terdiam. Sampai 3 kali barulah dijawab. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Meskipun nanti ada varian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua-duanya bisa digunakan, jadi disilahkan. Itulah selawat yang diajarkan Kanjeng Nabi. Tapi juga kita sering mendengar ada istilah sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu ya karena kan tadi disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat Allah itu adalah rahmat, kasih sayang Allah kepada Nabi, dan tentu keberkahan, kesejahteraan, keselamatan. Nah, sholawatnya Jibril dinyatakan dalam rupa tadi kata-kata Sallallahu ala Muhammad. Kemudian juga kita umat Nabi itu diajari untuk saling mengucap salam ketika bertemu. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, "Kamu mau tidak aku ajari, mu'allimukum bi kalimat, aku ajari kamu itu dengan kalimat yang apabila kalimat itu kamu nyatakan, kamu akan saling mencintai." Apa itu? Salam. Nah, bentuk pengamalan sahabat setelah Nabi menyampaikan itu, mau duduk salam, mau berdiri salam, mau meninggalkan tempat salam, ketemu salam, bahkan terhalang hanya oleh pohon saja, ketemu lagi salam. Jadi katakanlah ini pohon besar di depan ini, yang ini ngambil jalan ini, yang ini ngambil jalan ini, itu mengucapkan salam dulu, ketemu lagi salam lagi, sampai sedemikian itu para sahabat Nabi mengamalkan apa yang dititahkan Nabi. Jadi memang tenanaun orang mun tadi karek salam mana salam lagi tenanaun. Memang begitulah Rasulullah mengajari itu. Bahkan yang kedua, menitip salam itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama. Bahkan level Allah saja menitip salam kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menitip salam untuk Siti Aisyah melalui Nabi. Jadi ya Muhammad, tolong sampaikan salam saya kepada Aisyah. Kemudian disampaikan, ya Aisyah, ya Humairah nyebutnya itu. Wahai Humairah, Jibril tadi nitip salam untuk kamu. Apa jawaban Siti Aisyah? Alaihi salam.
semoga keselamatan pun untuk dia. Jadi kalau ada yang menitip salam, jangan dijawab waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya Pak Didit nih nitip salam ke Pak Arga untuk Pak Amir gitu ya, disampaikan oleh Pak Arga, tolong sampaikan salam ke Pak Amir kalau ketemu. Disampaikan. Pak Amir menjawabnya jangan waalaikumsalam, tapi waalaihissalam. Karena yang mengucapkan salamnya siapa? Pak Didit. Jadi alaihissalam. Kalau perempuan alaihassalam, pakai H, domirnya. Jadi domir huwa untuk laki-laki, hu, jadi ya, alaihi gitu. Kalau untuk perempuan itu alaiha, domirnya hiya gitu. Itu ya, jadi kita harus memahami itu. Ini betapa indahnya ajaran itu. Nah, jadi kita jangan bosan mengucap sholawat tadi kepada Nabi. Yang kedua, jangan bosan pula untuk saling mengucap salam, bahkan menitip salam. Baik, malam ini lebih ke tema bebas lah, bebas tapi terarah maksud saya, karena ya ada pertanyaan kemarin itu dari Pak Edi juga, Pak Edi Panang ya, yang bertanya tentang sholat Jumat itu. Nah, jadi Pak Edi nggak hadir ya waktu itu ya, jadi kemudian Pak Edi juga bolos kemarin waktu, jadi beliau bertanya. Itu, ya. 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 Baik, pertama saya ingin menyampaikan ini dulu. Nabi itu pernah bilang begini, mamin ayamin, jadi tidak ada hari-hari. Jadi mamin ayamin, ma itu disebutnya harfu nafi, jadi huruf untuk meniadakan. Jadi tidak ada min ayamin, dari hari, jadi tidak ada hari-hari. Ayam jamak dari yaum, yaitu mamin ayamin, tidak ada hari-hari. Al-amalu sholih fiha, di mana amal soleh pada hari-hari itu, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai, lebih disukai Allah dari hari-hari yang ini nih. Jadi katanya hari-hari ini nih, kalau kita melaksanakan amal, maka amal itu pasti akan lebih dicintai oleh Allah. Ahabbu ilallah. Ahabbu itu adalah isim tabdil namanya, untuk menunjukkan keutamaan. Jadi kalau cinta, ini lebih cinta maksudnya. Jadi tidak ada hari di mana amal soleh dilaksanakan di hari itu yang melebihi dicintai Allahnya itu daripada hari-hari. Nah, hari-hari ini apa? Al-ayamul asyr min Dzulhijjah, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu para ulama bersepakat bahwa dimaksud 10 hari itu adalah sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai ya tanggal 10-nya itu. Jadi artinya bahwa Allah itu sangat menghargai dan menyebutkan sangat menyukai kalau ada orang yang melakukan amal salih di hari-hari itu, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat kan kaget, nanya, walal jihad ya Rasulullah, termasuk jihad? Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah? Iya, walal jihad fisabilillah. Artinya bahwa jihad saja, kan Nabi pernah ditanya begini, ya Rasulullah, ayul a'mali abdol, amal yang paling utama itu apa? Pernah ditanya begitu Nabi. Ya. Bahkan ada kata-kata ayul imani abdol, ada yang mengatakan ayul islami abdol atau ayul islamil khair. Maksudnya untuk mengatakan mana sih amal yang paling baik, mana sih amal yang paling utama. Nabi menjawab al-imanu billah, birrul walidain, wa jihadun fi sabilillah. Jadi iman kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah itu dikatakan oleh Nabi sebagai amal yang paling utama. Tapi di hadis ini disebutkan itu masih kalah katanya.
oleh amal salih yang dilakukan oleh kita ketika amal salih itu dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal jihad fisabilillah. Tapi Nabi mengatakan, illa rajulun kharaja min baitihi bima binafsihi wa malihi tsumma lam yarji'u min syai' minhu. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan harta bendanya, kemudian dia gugur di medan perang sehingga jiwanya tidak kembali ke rumah, meninggalkan mati syahid itu, hartanya pun tidak balik lagi ke rumah. Nah, kecuali itu. Artinya yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah mati syahid. Jadi betapa bahwa 10 hari pertama ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu adalah segala bentuk aktivitas. Pertama, kata Syaukani itu ya, dalam Al-I'tisam kalau tidak salah, Syatibi ya, bahwa dia harus ikhlas lillah, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, muwafaqatu bisyariatillah, sesuai dengan syariah Allah. Syariah Allah itu apa? Yakni aturan, ketentuan, apalah namanya begitu ya, yang sudah ditetapkan Allah. Apa tuh? Yakni segenap kebajikan yang dikatakan Allah dalam Quran. Laisal birra an tuwalu wujuhakum ke masyrik dan juga maghrib, kan begitu. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir dan seterusnya. Termasuk di sana disebutkan sholat, memerdekakan budak sahaya, berzakat, membebaskan memberi apa tuh namanya tuh? Memberi bekal kepada musafir, Ibnu Sabil itu, menepati janji, bersabar dalam dalam keadaan susah ya. Fisarai wa darai, mau susah, mau senang, mau susah, dia bersabar dan seterusnya. Itu disebut ulaika humul muttaqun atau ulaika humus shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika ladzina shadaqu, mereka itulah orang yang benar pengakuan atas imannya dan mereka itulah orang yang disebut bertakwa. Jadi amal soleh itu meliputi segala sesuatu, apapun itu rupa dan bentuknya. Ya. Melakukan kebajikan sesuai dengan keinginan Allah, amal soleh. Menghindari keburukan sesuai dengan yang ditetapkan Allah, itu juga amal soleh. Nah, itu yang jadi maksud saya begini, mengpeng ya masih kena ya sisa waktu, berapa hari lagi ini kita Jumat kan ya, terakhir Kamis berarti ya, ini Jumat lah gitu. Tuh baca Quran dilipat gandakan, zikir dilipat gandakan, bersedekah dilipat gandakan, kemudian apa lagi ya, segala hal, termasuk tadi itu mengucap salam, menitip salam, apapun kebajikan, termasuk kalau masih ada orang tua, telepon orang tua, nanyain kabar, mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu amal soleh semua. Itu amal soleh. Membantu orang yang memang butuh bantuan dan seterusnya. Jadi apapun kebaikan. Walau bisyirkit tamrotin pada satu kesempatan. Meskipun kebaikan itu hanya sepotong kurma. Bukan sebiji kurma, tapi sepotong kurma. Kalau sebiji segede kila gitu. Ini sepotongnya. Sikun itu kan artinya sepotong, patahan gitu, sebelah sikun itu artinya. Atau bahkan dengan menunjukkan apa ini, air muka yang ceria, cerah kepada setiap orang yang ditemui. Jadi jangan karena kesel lihat orang tuh jadi begitu, enggak, itu enggak boleh. Jadi ini amal saleh itu, segala sesuatu. Itulah memang sejatinya keimanan ini. Laisal iman bitamanni wala bitahalli walakinnahu mawaqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Iman itu bukan angan-angan, khayalan, iman pengakuan semata.
laisa bitahali, dan juga bukan sesuatu yang sekedar menghiasi bibir. Walakinnau ma waqara fil qalbi. Iman itu adanya di sini, di hati. Apa yang membuktikan seseorang itu beriman dan tidak? Wasodakul amal, amalnya. Jadi kalau amalnya itu amal taat, berarti dia iman ini. Kalau amalnya amal maksiat, oh berarti imannya lagi ngedrop gitu. Gitu. Kan al-imanu yazid wayan. Iman itu kadang bertambah, wayankus kadang berkurang. Ziyadatul iman itu adalah bita'atillah. Nambahnya iman itu dengan ketaatan kepada Allah. Wa nuksanuhu bimaksiatillah. Dan berkurangnya iman itu karena maksiat kepada Allah. Nah, itulah mengapa saya pernah mengatakan di majelis ini bahwa orang mukmin keimanannya itu akan menjadi hijab dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Hadisnya kan ada tuh. Laisa zani, betul ya. La yazni zani, maksud saya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Pezina tidak akan melakukan perbuatan zinanya. Ketika akan berzina, dia mukmin. Artinya dia menjadi orang yang beriman. Iman itu akan menutup dirinya untuk tidak melakukan perbuatan itu. La yasriku sarik hina yasrik wa mu'min. Pencuri tidak akan jadi pencurinya. Ketika akan mencuri, dia mukmin. Oh, saya mukmin. Jadi iman itu hijab. Kemudian la yasrabu syarib hina yasrabu wa mu'min. Dan pemabuk tidak akan jadi mabuknya. Tidak akan tetulus nginum nak lah gitu dah. Ketika akan minum, dia sadar betul bahwa dirinya mukmin. Jadi betapa gitu, keimanan itu. Nah, oleh karenanya ya kita berupayalah untuk membuktikan keimanan. Kan tadi wasodakohul amal itu kan. Amal kita harus membuktikan keimanan kita. Gitu. Amal kita harus membuktikan keimanan kita. Semakin amalnya bagus, soleh maksud saya, berarti imannya bagus. Semakin amalnya buruk, oh berarti imannya sedang tidak beres. Begitulah singkat katanya itu. Ya, singkat katanya itu seperti itu. Nah, oleh karenanya man qala hasanan wa amila ghaira salih, siapapun yang ngomongnya bagus ini, seperti ini Sukardin gitu, seperti Kardin ngomongnya bagus aja begitu ya. Wa amila ghaira salih, tapi amalnya tidak soleh. Allah tolak tuh omongan bagus saya itu. Ngomong naon sakala kebau babangus gitu. Iya kan? Kalau ke babangus ngomong kadi tukar dia, ayo ngajak kana kasolehan. Sementara amal dianya sendiri tidak membuktikan bahwa dia itu amalnya soleh. Maka omongan bagusnya itu tidak akan mendapatkan nilai dari Allah sedikit pun. Jadi disebutnya itu faradahul qaul. Jadi omongannya itu akan ditolak oleh apa? Oleh amalnya yang jelek itu tadi. Gitu. Tapi man qala hasanan wa amila salihan, kalau orang itu ngomongnya bagus, amalnya juga soleh, rofa'ahul amal. Maka amal itu yang akan mengangkat tinggi-tinggi omongannya. Maksudnya bahwa ucapannya, perkataannya akan menjadi lebih bernilai. Itulah mengapa benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, saya baca dalam Ihya Ulumuddin juga dibaca, bahwa termasuk dalam ini apa tuh Bidayatul Hidayah itu disebutkan itu bahwa lisanul hal antaqu min lisanil maqal. Lisanul hal itu apa? Bahasa tubuhnya, maksudnya bahasa perbuatan. Itu antaqu. Kalau orang Sunda menyebut nate naonnya, leuwih anteb lah. Apa leuwih anteb bahasa Indonesianya ya? Lebih apa ya? Lebih mengena itu maksudnya. Kan natik itu asal artinya adalah orang yang berbicara dan pembicaranya itu masuk ke relung hati. Itu maksudnya itu. Jadi ketika disebut bahwa bahasa perbuatan itu lebih mengena katanya daripada bahasa lisan, omongan. Nah, itulah mengapa bagi siapapun kita begitu. Ini bukan hanya Ustadz Kiai, semua kita ya, bahwa ketika kita ngomong sebisa-bisa omongan itu
memang berdasar pada apa yang kita lakukan itu maksudnya. Tentu asalnya ilmu kan, kita mengilmui sesuatu, kemudian ilmu itu dipahami, ya itu mengilmu itu berarti kan kita memahami. Setelah kita memahami, kita melakukan. Setelah kita melakukan, kita mengerjakan. Baru setelah itu kita menyampaikan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i itu ketika menafsir surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Jadi mengimani, mengamalkan, baru mendakwahkan. Kadang-kadang kan kita mau kebalik, gitu ya. Mengilmuinya belum, sudah mengamalkan. Jadi amalnya salah, itu kan? Kan ilmu tanpa amal itu pasti salah. Itu. Dan memang tidak boleh. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Mengapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semua akan ditanya. Jadi ilmui dulu, baru kita melakukan. Artinya apa yang kita lakukan didasari oleh ilmu. Sebelumnya oleh iman itu. Iya kan? Iman dulu kan tadi, mengimani, mengilmui, mengamal. Baru kita mendakwakan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita lakukan, nah itu yang saya maksud antoku milisanil makol itu kan. Lebih mengena. Karena kita sendiri yang mengalami gitu. Nikmatnya duha, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya tahajud, apalagi lah begitu ya. Itu karena kita sendiri sudah melakukannya. Jadi ketika kita menyampaikan itu, ya kita ringan saja, enteng, dan tidak ada perasaan bagaimana. Tapi Pak Pan begini, kadang-kadang ini kan kebaikan, harus segera kita sampaikan. Memang saya belum sepenuhnya melakukan karena berbagai hal, keterbatasan, banyak alasan lah ya. Alasan itu bisa jadi memang uzur syar'i sehingga kita tidak bisa melakukan, dan itu dihampura laku Allah gitu. Tapi ini harus disampaikan kepada orang lain. Boleh, nggak jadi soal. Tapi diniatkan dalam hati bahwa ini bukan sekedar nasihat untuk mereka. Ini adalah nasihat untuk diri sendiri. Harus diniatkan seperti itu. Boleh kita mengingatkan orang lain. Bari jeung urang nate masih kene perlu diingatkan ke batur. Teu naon. Nggak apa-apa. Yang diharamkan itu adalah kita menyampaikan sesuatu dengan mendustakan sesuatu itu. Artinya bahwa kita mengingkari, kitanya sendiri mengingkari gitu. Tapi kita sampaikan kepada orang lain. Itu kan berarti dia berbohong. Yang kedua, yang disebut mendustakan itu kita tidak tahu, kita tidak ngerti, tidak kita sampaikan juga kepada orang lain. Iya nu disebut surser lamun ayeuna bahasana teh. Nah, itu surser. Nerima di grup kok share lagi. Padahal dia sendiri belum ngerti nih. Apa yang pas disinggung ku nu lain, "Ye naon jual share wae." Can maca euy. Tah eta nu dorakan anu kitu. Jadi orang ya itu kan yang disebut berkeimanan di era layar itu ya seperti itu. Jadi kita tidak sabaran begitu. Ningali berita infotainment langsung ditepikeun ka batu, padahal gosip gitu dan macam-macam yang lain. Wah, itu parah sekali memang hari ini kita dihadapkan pada kenyataan banyak sekali informasi-informasi yang non tadi teh hoax kadituna hoax ya, hoax gitu ya. Baik ya. Itu ya, jadi tentang baik. Nah, seterusnya saya ingin menyampaikan terkait ini dulu ya, karena memang ini ternyata memang benar Jumat ya, hari raya Idul Adha itu. Jadi hari raya Adha itu kebetulan nimpannya di hari Jumat. Saya tidak tahu Arab Saudi apakah di Jumat juga sama ya. Sebab kalau Arab Saudinya mendahului katakanlah di Arafahnya itu Jumat, berarti hajinya Haji Akbar itu yang disebut Haji Akbar itu kalau wukufnya pas kebetulan di hari Jumat gitu. Itu waktu Nabi pas kebetulan hari Jumat itu ketika itu. Nah, jadi ini mungkin sama ya.
Nah, zaman ayeuna mah rada mending lah gitu. Jadi teu hareng-heng teuing, rek lebaran teu ribut teuing, rek puasa teu ribut teuing gitu ya. Mudah-mudahan satu leunan lah ya. Dan nu riweuhna mah umat nu teu ngarti ya. Tahun berapa itu yang sampai diangkot ieu Pak Anang ya Allah Ciwastra, Ciborelang Ciwastra itu ibu-ibu hanas aing geus balanja cenah dan macam-macam lah gitu. Sampai ada yang sudah masak segala rupa itu. Jadi, nah itu ya mudah-mudahan lah kalau sekarang manda lagi aman-aman saja lah mudah-mudahan. Seiring dengan kesadaran yang meningkat ya. Baik, ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya hari raya itu di hari Jumat? Karena hari Jumat disebut hari raya, ya. Hari kurbannya juga disebut hari raya. Jadi berkumpul istama'idan disebutnya, berkumpul 2 hari raya. Ini ada hadis dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini salah satu sahabat min as-sabiqunal awwalun. Bahkan rumahnya ada yang disebut Arqam bin Arqam, ada Zaid bin Arqam. Itu dipakai apa namanya itu? Dipakai halakoh di awal-awal apa namanya? Di awal-awal Islam dulu. Karena memang Islam belum terbuka disiarkan ya. Nah ini an Zaid bin Arqama qala sholat Nabi sallam al-aidah thumma rakhasa fil jumu'ah. Kata Zaid, Nabi Muhammad SAW itu sholat Id, kemudian beliau memberikan keringanan di hari Jumat. Faqal, beliau mengatakan, maksudnya Nabi yang mengatakan, man sya'an yusalliya fal yusalli. Siapa yang berkehendak, yang mau gitu ya. Man sya' itu berarti siapa saja yang mau. Gitu. An yusalliya untuk sholat, maksudnya sholat Jumat itu. Fal yusalli, maka silahkan. Fal yusalli, silahkan sholat. Jadi ketika disebutkan siapa yang mau, artinya kalaupun tidak menjadi soal. Gitu. Sebab nanti ada yang menambahkannya itu bahwa siapa yang tidak pun tidak apa-apa. Gitu. Ini riwayat Abu Daud. Saya baca langsung, memang dalam teks hadis itu di kitabnya itu memang ada riwayat yang seperti ini. Ya. Ini riwayat Abu Daud. Nah kalau yang Nasai saya belum menemukan. So, buka-buka mungkin matanya sudah lelah mungkin ya. Tapi yang Abu Daud langsung ketemu. Yang Nasai belum. Ya. Jadi ini katanya diriwayatkan oleh 5 sebenarnya. Nah, kecuali At-Tirmizi, karena saya baca di At-Tirmizi saya tidak menemukan. Jadi saya menemukan itu di Abu Daud, kemudian di Ibn Majah, di Imam Ahmad. Jadi 3 kitab ini. Jadi 2 kitab Sunan, kemudian di Nasai saya belum menemukan begitu ya, karena keburu kelelahan ya. Jadi di 3 kitab Sunan saya menemukan tuh 2 ya, maaf. Abu Daud dan Ibnu Majah, yang satunya Musnad Imam Ahmad. Nah hadis ini oleh Imam Al-Albani itu, Syekh Nasiruddin Al-Albani itu disebut sebagai sahih. Itu 1 ya. Jadi dalilnya itu mengapa kita boleh untuk tidak melaksanakan Jumat, sholat Jumat maksudnya, kalau kita sudah melaksanakan sholat Id. Gitu. Yang kedua juga dari Abu Hurairah ini. Ya, jadi bukan hanya Zaid bin Arqam, jadi ada sahabat lain yang meriwayatkan juga ini. Ini bisa dilihat dalam Ibnu Majah, di Daraqutni, dan kemudian disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW itu berkata, qadid tama'a fi yaumikum hadza idani. Qad itu sesungguhnya, ijtama'a berkumpul, fi yaumikum di harimu ini, di harimu ini, fi yaumikum hadza di harimu ini, di hari kalian ini, idani 2 hari raya. Maksudnya Jumat dan hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau Jumat. Dan Jumat maksudnya. Faman sya'ad azaahu minal Jumaah. Siapa yang telah merasa, yang mau dan telah merasa cukup untuk apa namanya tidak melaksanakan dari Jumat ya, itu disilahkan untuk tidak sholat Jumat. Tapi wa inna mujammi'un, tapi kami kata Nabi tetap akan melaksanakan Jumat. Itu pernyataan yang kedua ya.
Jadi Nabi itu mengatakan seperti itu, bahwa qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan, bahwa di harimu sekarang ini nih 2 hari raya ngumpul katanya. Jadi siapa yang mau untuk tidak Jumat maksudnya itu silahkan. Tapi wa inna mujammi'u, tapi kami tetap akan melaksanakan Jumat. Itu. Nah, baik, itu yang kedua ya. Itu juga disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah itu adalah imam muhaddis yang mengarang Al-Mustakhraj ya, ala Sahihain. Jadi beliau itu menyusun kitab hadis dengan mengambil sanad ya yang digunakan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, tapi tidak melalui Imam Bukhari dan Muslimnya begitu. Jadi beliau itu melalui gurunya Imam Bukhari gitu. Jadi gitu. Nah, apa manfaat dari kitab Al-Mustakhraj? Itu menunjukkan bahwa ada hasil dari sebuah otorisasi yang dilakukan oleh seorang muhaddis untuk mengatakan bahwa apa yang didapatkan oleh dia itu ada jalan lain loh. Itu maksudnya. Itu mustakhraj namanya itu. Kitab Mustakhraj. Nah, itu Imam Ibnu Huzaimah itu termasuk imam yang keras itu dalam melakukan penelitian hadis itu. Jadi ketika beliau mengatakan sahih, dia bertanggung jawab dengan ilmunya. Itu. Baik. Nah, Ibnu Huzaimah ini kan berperan itu di abad ke-5 ya, di abad ke-5 Hijrah. Jadi pasca periode Malik di atas, kemudian disusul Imam Ahmad ya, kemudian disusul oleh Bukhari, Darimi dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada Baihaqi. Nah, itu di zaman-zaman itu beliau. Nah, kemudian itu 2 hadis tuh, marfu. Marfu itu apa artinya? Bahwa itu dari Nabi langsung. Yang disebut marfu itu kan artinya diangkat. Artinya bahwa informasi ini sampai kepada Nabi, bahwa omongan itu omongan Nabi gitu. Paham maksud saya ya? Itu disebut hadis marfu. Jadi hadis marfu itu adalah hadis yang menceritakan omongan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir Nabi atau sifat Nabi. Jadi ketika nama Nabi disebut, itulah marfu disebut. Nah, ini kan sudah jelas kan tadi disebutkan bahwa Nabi yang ngomongnya kan begitu itu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan asar sahabat, amalan sahabat. Ini dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah tabi'in. Tabi'in itu berarti muridnya sahabat. Atha bin Abi Rabah. Dia berkata, Sholabnu Utsman, di sini disebutkan begitu ya, radhiyallahu anhu al-Id. Utsman itu pernah sholat Id. Summa khataba, kemudian beliau berkhutbah, berpidato, berceramah lah begitu, ya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, innahu qad ijtama'a lakum idani. Ini hampir sama dengan omongan Nabi ya tadi ya. Itu. Ini tapi Utsman ini yang ngomongnya itu mah. Jadi ini mah Utsman yang ngomongnya gitu, ya. Sesungguhnya telah berhimpun untukmu 2 hari raya. Faman syaa ayantadzirul jumu'ah, siapa yang mau untuk menunggu Jumat, maksudnya ya kan ketika itu Jumat itu di masjid mana? Masjid Nabi kan? Dan sholat idnya di lapangan di sekitar Madinah juga kan gitu ya? Nah, siapa yang mau menunggu Jumat, falyantar, silahkan nunggu Jumat. Artinya Utsman itu akan melaksanakan Jumat, begitu maksudnya ya. Tapi waman sya'an yarji'a, siapa yang mau balik lagi setelah sholat id maksudnya tuh ya. Kan beliau pidatonya itu ketika sholat id nih, kan ada khutbah tuh waktu id ya enggak? Setelah sholat kan ada khutbah nih. Nah, salah satu omongan yang disampaikan oleh Utsman itu ini maksudnya, bahwa sungguh telah berhimpun 2 hari raya untuk mau sekarang. Siapa yang menunggu Jumat, nunggu di sini. Tapi siapa yang mau kembali, maksudnya balik ke rumah, begitu ya. Itu faqad uzintu lahu, maka aku izinkan dia untuk pergi. Maksudnya silakan dah Jumat.
Itu satu. Ini pernyataan siapa ini? Utsman bin Affan. Jadi ini yang disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah kalau isi hadis itu berasal dari sahabat Nabi, atau menceritakan tentang sahabat Nabi, atau menyampaikan persetujuan sahabat Nabi, itu mauquf namanya. Jadi bukan dari Nabi tapi dari sahabat. Tapi kan ingat, yang ngomong ini siapa? Utsman bin Affan. Beliau bukan sekedar sahabat, tapi masih saudara Nabi. Lebih dari itu, menantu Nabi. Utsman itu menikahi 2 anak Nabi loh. Pertama menikahi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, menikahi adiknya Ummu Kulsum. Itulah mengapa disebut Dzunurain. Jadi yang memiliki 2 cahaya. Jadi anak Nabi itu dikatakan cahaya. Jadi kan anak panggedena Zainab itu dinikahi orang lain lah, begitu ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua itu siapa? Ruqayyah, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian meninggal, dinikahi itu Ummu Kulsum oleh siapa tadi? Utsman juga. Nah yang keempat itu siapa? Fatimah Zahra, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Anak Nabi ada berapa ya? Ayo, ya, uji sejarah ini. Ayo, umat Nabi harus tahu. Anak Nabi ada berapa semuanya? 5? 9. Coba sebutkan tadi 9-nya. Ayo. Anak Nabi itu ada 7. Pertama yang paling gede itu adalah Qasim. Abdullah kalau tidak salah. Qasim, betul, Qasim. Itulah mengapa Nabi disebut Abul Qasim. Itu yang pertama adalah Qasim namanya. Meninggal. Masih kecil, masih bayi. Yang kedua Abdullah, juga masih kecil, meninggal. Nah, barulah itu Zainab, disusul Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang bungsu siapa? Anaknya Maria itu. Nah, itu. Anaknya Maria Qibtiyah itu. Jadi berapa tuh? Sebentar, kok saya lupa. 7 kan, betul. Itu. Siapa namanya? Yang Ibrahim, betul. Jadi Maria Qibtiyah. Jadi Maria Qibtiyah ini budak dari Mesir lah, begitu ya. Yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian dinikah. Itu. Jadi dah ditawarkan ke sahabat Eun Wani ya, gitu. Jadi tasnya dinikah ku Nabi gitu. Nabi itu banyak loh yang ngasongkeun ini. Jadi raja siapa itu. Itulah mengapa kalau orientalis mengatakan Nabi itu gila wanita. Oh, kalau Nabi gila wanita istrinya berapa itu? Istri Nabi berapa asalnya sebelum 9? 17. Kemudian dicerai jadi 13, dicerai sisa 9. Nah ini yang 9 ini yang terkenal ini. Ada Siti Khadijah yang kita sebutkan, kemudian Siti Aisyah, Saudah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Hafsah, Zainab, kemudian siapa? Juwairiyah, Maria, satu lagi siapa? Saya lupa lagi tuh. Lupa lagi tuh saya waktu haji itu iya dina mobil panang lucu oke. Perjalanan Mekah Madinah itu di mobil pan gaidna teh aya non door prize non gitu teh. Jadi merengah hibur lah ya jamaah itu. Door prize. Salah satu pertanyaannya itu saya bisa jawab tuh, dapat berapa itu 5 real lumayan. Itu waktu itu saya jawab toy dapat 5 real itu. Kok lupa lagi saya itu. Sofia itu Yahudi juga awalnya. Jadi, Sofia disebut tadi belum ya? Belum ya? Ya udah. Jadi 9 benar. Itu istri-istri Nabi itu yang tersisa. Jadi setelah Khadijah itu langsung ke Aisyah. Dari Aisyah menikah kepada Saudah. Jadi setelah menikahi anak kecil, katanya Siti Aisyah kan dinikahi umur berapa? 6 tahun. Dalam hadis Sahih Imam Bukhari itu Siti Aisyah dinikahi Nabi itu 6 tahun. 9 tahun itu hidup serumah. Setelah hijrah ke
ke Madinah. Kan beliau kan dinikahi di Mekah, kemudian hijrah. Nah, waktu di sana itu baru hidup serumah. Dan itu pun belum ya seperti layaknya suami istri. Maklum anak kecil. Nabi pernah kesel, pernah itu kepada Siti Aisyah. Maklum anak kecil itu. Sampai pada suatu hari Nabi itu ngeluh kepada Ummu Sulaim. Lamun cek bahasa orang mah cing Allah tuh panggurukan kan begitu ya. Kan Nabi itu nggak bisa marah, Nabi itu orangnya. Nabi itu nggak bisa marah itu. Ya. Jadi beliau minta kepada Ummu Sulaim itu, kalahkan Ummu Sulaim atau siapa gitu ya? Kalahkan Nabi anu ditegorna. Cek bahasa orang mah, mun atuh ari anjeun wahai Rasul. Atuh da budaken atuh. Eta abi nuju nutu naon gandum wae ngagoler cenah ta. Gigireun naon ngaranna teh? Paraginu eta teh naon? Lisung cenah gitu Pak Edi tuh. Saking masih anak-anaknya itu. Main-main, orang kerja dia main-main itu. Jadi maksudnya ya nggak usah kesel ya, namanya juga anak-anak gitu. Nah setelah itu Nabi sadar. Jadi Nabi manusia biasa gitu. Ayah kesel mah gitu. Dan tidak marah gitu. Jadi dia minta kepada waktu itu memecahkan mangkuk sof yang dikirim oleh Sofia istrinya yang lain, kan cemburu tuh. Ngadeg-deg, Nabi kan kabahe, pecah. Nabi marah? Tidak. Cuma Siti Aisyah merasa bersalah. Ya Rasul, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin sop yang sama seperti yang dikirim oleh Sofia, tapi kamu yang buat. Gitu bayangin. Padahal Siti Aisyah tuh bisa masak. Gitu. Pan kapaksa beureun kudu diajarna ka saha? Ka Sofia eta anu dicemburuanana. Jadi akur. Itulah cara Nabi itu mengajarkan. Jadi saya itu kalau kadang-kadang melihat itu, Siti Saudah mah koloteun, dah maklum memang sudah dewasa, umurnya sudah 50 berapa itu dinikah Nabi. Sudah usia tua. Itu lebih banyak zikirnya itu, sama dengan Juwairiyah. Ummu Salamah itu perempuan mandiri. Ummu Salamah itu. Dia itu buat kerajinan untuk itu namanya tuh? Wadah cai tina kulit, nganyam nyalira ya, dan seterusnya. Dijual sendiri ke pasar itu. Mandiri sekali itu. Siti Aisyah ya maklum karena diajarnya kue itu. Semprit naon ayeuna kemudian gitu. Terus Sofia ahli masak. Jadi macam-macam itu. Kalau Hafsah, wah dia mah pandai bicara, dia cekatan orangnya. Kumaha bapakna? Siapa bapakna Hafsah? Umar bin Khattab gitu ya. Jadi ini menarik lah itu. Jadi pernah nggak itu baca itu tentang istri-istri Nabi? Beli gaduh niat pada ngadua ngatilu ngaopat gitu. Nah, itu baca itu pengalaman Nabi. Baik. Nah, itu ya yang ketiga itu. Itu dari siapa tadi? Utsman bin Affan. Nah, jadi beliau mengatakan seperti itu. Kemudian ada ijma sahabat dan ulama tabi'in. Wa qad qala Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai itu tabi'in, ya. Kanu, jadi mereka itu yurahisunal a'rab idza syahidul 'id an la yashhadul jumu'ah. Jadi katanya mereka itu sudah ijma untuk memberikan keringanan ketika Id untuk tidak sholat Jumat. Itu tuh ya. Nah kemudian saya baca juga ada dalil itu yang disampaikan oleh Ato juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Jadi ya ini zaman Nabi sudah lewat ya, Nabi maksudnya sudah wafat begitu. Para sahabat besar pun sudah tidak ada, sudah pada wafat. Nah Abdullah bin Zubair itu pernah satu kali katanya sholat bersama kami, Id maksudnya di hari Jumat itu. Kemudian kami teh nunggu di masjid Jumat teh. Kata Ato teh, nungguan di masjid, nungguan saha? Abdullah bin Zubair. Karena kalau dulu imam itu benar-benar tidak sembarangan asal maju. Sanu kersa. Enggak itu. Atau ini ulama loh, ulama zaman tabi'in, tapi dia tidak berani mendahului siapa? Sahabat Nabi. Karena Abdullah bin Zubair itu sahabat Nabi yang pintar luar biasa. Bagaimana tidak pintar ketika lahir, beliau dikasih apa itu namanya? Kurma nu diheum-heumku Nabi itu dengan teknik namanya itu, diusap-usap ke lidahnya. Jadi capetang jeung pintar Abdullah bin Zubair itu.
Jadi atau ini nunggu katanya, kami tuh nunggu katanya tuh nunggu Abdullah, tuh keluar. Akhirnya kami sholat masing-masing aja. Wuhdanan. Sholat masing-masing. Sholat naon itu berarti? Zuhur. Jadi bolehlah kalau begitu disimpulkan bahwa meskipun ya untuk mazhab tertentu itu ada yang tetap menghukumi wajib. Yang dibolehkan itu adalah al-awali. Al-awali itu artinya orang yang jauh dari masjid. Itu ada yang menghukumnya seperti itu. Yang jauh dari masjid boleh tidak Jumat. Tapi pandangan ini juga masih bisa dipatahkan dalam arti tadi itu adanya ijma. Ijma itu adalah dalil yang disebut dengan masadirul ahkam yang ketiga setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Nyatanya bahwa seluruh sahabat itu ketika kasus Jubair misalnya, Abdullah bin Jubair tidak Jumatan, diadukan ku atau TK Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika itu sedang berada di luar kota lah begitu. Begitu datang diadukan, tadi Abdullah bin Jubair hanas kami nungguan di masjid ke Jumatan, pekte itu datang. Gitu. Nah, kata siapa Abdullah bin Abbas? Asyaba sunnah, dia sudah menetapi sunnah. Artinya tidak Jumatan itu adalah sunnah juga. Jadi melaksanakan Jumatan sunnah Nabi karena Nabi mengatakan tadi inna mujammi'un, kami tetap Jumatan. Tapi kata Abdullah bin Abbas tadi melihat kelakuannya atau bukan kelakuan itu amalnya siapa tadi Abdullah bin Jubair, dia mengatakan asobas sunnah, dia sudah menetapi sunnah. Artinya bahwa ini adalah pilihan rek Jumatan rek henteu teu nanang. Itu ya. Jadi itu yang disebut dengan rukhsah namanya. Itu rukhsah. Kumaha lamun misalna teu salat Id? Oh iya, teu salat Id arek lohor ya tah gejul jeung manuk itu. Oh, nu teu salat Id mah wajib Jumat ya. Sebab zuhur itu hilang ketika hari Jumat. Zuhur ada lagi ketika gugur kewajiban Jumat. Nyata dina waktu salat Id tadi di hari raya itu. Ada juga yang mengatakan bahwa pokoknya mah teh salat naon da buktina Abdullah bin Jubair teu kaluar cenah. Apakah kita akan mengatakan bahwa Abdullah bin Jubair tidak salat lohor? Sebab datang-datang di asar. Pas asar mah datang cenah cek atau teh. Pas lohor mah pas Jumat mah cenah. Nah, ada juga itu pendapat Zahiriyah yang mengatakan bahwa kelompok Zahiriyah itu bahwa pokoknya lamun salat Id di poe Jumat eueuh salat Jumat, eueuh salat lohor, aya asar. Nah, itu pendapat yang nuj'ah, artinya pendapat yang jauh dari kebenaran. Karena seluruh sahabat dan juga seluruh tabi'in dan para ulama yang lain mengatakan, ulama-ulama besar maksud saya itu, para imam mazhab termasuk, yaitu zuhur. Ya kan zuhur itu kan pokok. Ya enggak? Nah, ketika diwajibkan Jumat, zuhurnya enggak ada. Diganti dengan Jumat. Itulah mengapa ada ulama mengatakan bahwa pengganti 2 rakaat zuhur itu adalah khutbah. Mengapa? Dalam khutbah kita tidak boleh ngomong persis seperti kita ke sholat. Kan aya nu bersin Hasim, oh iya tuh alhamdulillah. Oh, cuknya oh ribut ribut ya. Wah. Nah, pas segitu beres ya Nabi, setelah beres Nabi ngomong bahwa sholat itu adalah ke Allah, tidak pantas ada kalam manusia di dalamnya. Jadi meskipun nyebut alhamdulillah, yarhamukallah, ya nu bersin alhamdulillah, ya yarhamukallah, itu teh kalam manusia disebutnya. Karena kalam dalam sholat itu sudah diatur. Ayat takbiratul ikhram, ayat iftitah, ayat apa itu? Fatihah, ada surah, Quran. Yang lain-lain itu tidak termasuk kalam sholat. Jadi itulah maksudnya tidak boleh ada perbincangan gitu. Nah, sebab ada juga yang mendalili akhirnya apa boleh tidak kalau misalnya kita berdoa itu dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Saya katakan boleh, tetapi setelah selesai kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, terutama dalam sujud ataupun dalam tahiyat akhir. Silahkan sok sing panjang geretaskeun dina mana. Ya Rabb. Mengapa? Dari mana itu Pak Kardi punya dalil
Saya baca dalam Subulus Salam itu, kitab yang ditulis oleh As-San'ani itu. Ada Nabi bertanya kepada sahabat yang sholat itu, lama sekali. Oh, lama itu. Kemudian setelah selesai ditanya, kamu tadi apa? Berdoa ya Rasul. Apa yang kamu minta kepada Allah? Oh ya Rasul, saya mah tidak bisa bersenandung, tidak bisa memuji Allah seperti yang engkau lakukan. Ya kan Nabi mau bagus-bagus ya. Allahumma ya ahadu ya mawjud. Oh, pokoknya indah sekali lah Nabi. Saya mah nggak bisa begitu tuh ya Rasul. Terus apa yang kamu minta? As'alullah. Aku hanya meminta kepada Allah itu apa? Ridhonya dan surganya. Dan meminta Allah supaya aku itu dibebaskan dari murka dan nerakanya. Maka yang disebut Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Eta teh doa sahabat tadi. Nah, artinya apa itu? Boleh kita berdoa dengan bahasa sendiri. Kan dia bahasa sendiri kan? Bukan bahasa yang diajarkan oleh Nabi. Ngan pedah itu mau orang Arab jadi ku bahasa Arab. Ngerti Nabi saya? Ya kan dia doa dengan bahasa sendiri. Cuma karena dia orang Arab jadi pakai bahasa Arab. Pan orang lain orang Arab. Ya pakai bahasa kita masing-masing. Tapi setelah selesai tadi itu doa yang diajarkan Nabi, kalau setelah tahiyat apa? Allahumma inna a'udzubika min fatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal itu kan. Setelah selesai itu rek ngadoa naon. Gitu. Saya kadang berdoa Allahumma inna a'udzubika minal ma'sal wa maghram, Allahumma saya lagi itu. Sok pohon ditarik gitu tehnya, padahal mah bisa dibaca itu. Lupa lagi, nah. Padahal dibaca unggal sholat. Bukan itu ada. Kalau yang itu mah musalsal. Allahumma ini ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di luar sholat. Itu diajarkan oleh Nabi. Bari nyepeng janggot. Nu ngariwayatkeunana ka muridna nyepeng janggot oge sarua. Hadis musalsal itu adalah hadis ketika rawi meriwayatkan hadisnya itu mengikuti cara gurunya ketika menyampaikan hadis itu. Jadi lamun guruna bari kikieuan, tah si muridna ketika menyampaikan hadis yang itu bari kikieuan. Tah ieu mah barinya pengenjanggot. Kalau Nabi pernah musalsal ketika meriwayatkan hadis tentang syafaat. Ketika dikatakan bahwa Allah itu tersenyum sampai terlihat gerahamnya, Nabi nurutan gitu. Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis itu sama juga seperti itu. Ketika ditanya mengapa? Karena Nabi begini. Itu musalsal namanya. Itu Allahumma ini apa? A'inni ala dzikri wa syukrika. Kok saya lupa itu ya? Ya pokoknya mah ayalah kita gitu. Nah, itu. Ya, jadi itu musalsal namanya. Jadi kesimpulannya bahwa apabila Idul Adha ataupun Idul Fitri, wabil khusus Idul Adha ya, karena ada pemotongan hewan dan macam-macam yang lain gitu. Itu disilahkan untuk tidak sholat Jumat, tapi wajib bagi dia zuhur. Nah, bagaimana untuk yang DKM nih Pak Aceng ini selaku imam masjid katakan? Kan Nabi yang ngomong tadi, inna mujammi'un. Jadi tetap saja laksanakan Jumat. Ya, jadi laksanakan Jumat di masjid ini. Kan kalau tadi aya anun teh salat Id kaberangan teh gitu tah. Pan manehna wajib Jumat gitu ya. Nah, kita ya kalau nyalse mah silahkan, kalau tidak apa-apa. Jadi jangan saling muncul mau ke Jumatan ini sok-sokan. Nah, jangan juga dasar pemalas ya tah. Asal niatna lain males we. Ya mereka ngalaksanakeun sunah Rasul gitu tah itu. Teh Jumatan. Rek ieu nuluykeun mencit nepikeun ka beresna gitu. Itu silahkan. Itu. Jadi tidak mesti ada semacam kesepakatan. Jadi kumaha orang sepakat di Jumatan enggak usah. Yang penting Pak Aceh selaku ketua DKM mengatakan akan Jumatan. Yang mau Jumatan datang. Ya seperti itu aja udah. Titik. Jadi tidak mesti digorowan gitu. Oh Jumatan tidak usah juga begitu ya. Kata Utsman bin Affan itu uzintu lahu. Nah, aku sudah mengizinkan dia untuk tidak Jumatan. Itu ya. Itu mungkin ya terkait dengan. Nah, terus yang terakhir itu
Ini saya ingin menegaskan ini pertanyaan Pak Didit pagi tadi subuh sambil jalan ya Pak Didit. Itu ada orang yang katanya terkait dengan apa? Cukur itu, cukur mencukur ya, potong dan seterusnya. Katanya dhaif. Nah, itu hadis sahih. Bukhari, Muslim, para muhadis semua meriwayatkan itu. Cuma yang didiskusikan itu bukan persoalan validitas hadisnya. Nah, tapi hukumnya. Jadi fikul hadisnya, apakah ini wajib atau sunnah gitu. Atau yang melakukannya menjadi makruh kayak itu. Jadi, nah saya pribadi ya sejak dulu berpendapat bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan. Artinya janganlah disentuh. Itu. Jadi biarkanlah sa jabrigna weh gitu. Iya sapanjangna gitu. Ngan beureun kudu rada ieu we dibersihan. Kemarin waktu saya ngisi pengajian tuh Ahad kemarin ada yang nanya, "Pak Ustadz itu kan biasa pami Jumat teh sok motong kuku cenah gitu. Pek teh hilap teh kumaha ari poho mah teh naon. Kan ulah dihaja we gitu. Ya mungkin biasa pendek kan jadi tidak enaknya, tidak nyaman. Jadi itu kata-katanya falaya khuzanna itu untuk menegaskan sekali-kali jangan menyentuh atau mengambil min sya'ratin, jadi apa itu namanya itu rambut atau bulu, min advari kukunya itu. Jadi ya biarkan saja nggak apa-apa untuk menunjukkan. Lu yo pamajikan proses kan wae lah di proses pamajikan nu penting mah laksana sunnah Rasul. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya adalah untuk menunjukkan kesiapan kita bahwa kita benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah prosesi pengorbanan dengan hewan yang akan kita kurbankan. Nah, itu. Jadi kita fokus pada ngurus hewan yang akan kita kurbankan supaya baik dan seterusnya. Jadi ulang pikiran awak soran. Sebab ini semua akan menjadi saksi kelak. Gitu. Jadi itu ya. Jadi wah ini bertentangan dengan konsep kebersihan kesehatan. Oh ingat tidak semua ilmu Allah itu bisa dipahami oleh otak kita. Itulah mengapa dalam Quran innallaha la yastahi ayadriba masalam ma fa'udha wa ma fa'u fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Geus lah. Iman yang akan mengatakan bahwa itu adalah benar dari Allah. Jadi kita harus dilatih untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau itu sudah sahih berarti itu qat'i, itu pasti hukumnya sudah. Tinggal tadi maksud saya ada yang mewajibkan, ada yang itu sunnah saja. Kalau dilanggar itu sebuah kemakruhan saja. Nah saya termasuk yang kedua sebenarnya memakruhkan, tapi tahun ini saya berusaha untuk melaksanakan sunnahnya gitu lah. Mata kira ada seetik rada jabrik lah gitu dan mau dikurut sugan kecing. Tapi saya pernah lebih dari Pak Aceng nih, saya pernah punya janggut loh Pak. Itu waktu istri saya hamil 9 bulan bayangkan. Jadi, nazar itu mah Pak Didit. Lamun hamil saya tidak akan cukur janggut saya. Sakiu 8 bulan udah tuh dicukur. Jadi pernah lebih dari Pak Aceng itu dulu. Ngantos gitu mah dicukur ya jadi bersih. Silakan ada yang mau di ini silakan mumpung ya silakan Pak Slamet. Tadi yang nggak sholat kan berarti sholat berjamaah duhurnya itu udah hilang ya kalau... Oh iya betul. Itu yang tadi kalau kasusnya atau itu. Ada panggilan aja gitu kan, harus datang ke masjid. Itu nanti ya. Oh iya, jadi begini, betul saya diingatkan oleh Pak Slamet. Jadi begini, sholat zuhur itu bisa dilaksanakan di masjid kah atau di rumah kah? Dua-duanya boleh. Jadi katakanlah begini, kenwe nu Jumatan heula engke saya marek zuhur di masjid, boleh. Mau di rumah seperti Abdullah bin Zubair tadi, sahabat Nabi, boleh, silahkan, bebas itu. Gitu. Bisa dipahami Pak Slamet ya. Gitu. Pak, gimana kalau berjamaah juga zuhurnya? Nggak apa-apa. Misalnya ada 1, 2 orang, 4 orang gitu, marek zuhur ya orang mah, itu silakan. Nggak apa-apa. Apalagi di musim panas zuhur itu kan bisa ditarik ke cuaca agak dingin gitu kalau panas gitu. Tapi dari orang merek panas rek halodo geda tis ya masjidnya. Nabi itu kan Pak tahu ininya apa tuh pasir ini tanah ini. Amparnya tanah ini zaman Nabi.
Sampai kalau hujan ya dia ininya kena lumpur. Karena Nabi pernah menceritakan tuh waktu kena malam Lailatul Qadar itu di malam 21 itu. Ditujukan dengan adanya hujan dan kita sujud di tanah yang basah itu. Tapi kalau panas, sahabat sampai menggunakan sorban itu di tilaman, saking panasnya gitu. Jadi begitu itu di zaman Rasulullah. Itulah pula di zaman Rasulullah itu orang-orang harus mandi Jumat. Mengapa? Supaya tadi seger dan tidak mengganggu non pangambungna batur. Nah, teka bayang bau kesang naon segala pahimpit-himpit gitu. Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa guslu yaumal jumaati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi dari Jumat itu wajib hukumnya bagi orang dewasa. Sehingga ulama mengatur supaya tegakok mandina cenata sok pentingna sapatemon. Tak urang mah sok nyebutkeun eta teh sunah itu. Bukan itu. Eueuh ti Nabi na nyebutkeun yen lamun berhubungan suami istri di malam Jumat eta sunah, gak ada itu. Itu mah ulama itu. Bebas we rek ira ge eta mah rek beurang rek puting rek naon ge. Asal ya. Asal sanggup ya. Ya? Betul, iya itu. Jadi sering ada banyak kesalahpahaman ya terkait dengan pemahaman kita terhadap informasi-informasi ini. Baik, ada lagi silakan. Boleh? Cukup? Cukup ya? Jelasnya pokoknya mah ulah pasnya gara-gara nu hiji Jumatan nanti henteu gitu pokoknya mah. Rek berjamaah lohor pek rek di bumi heug teu naon. Nu penting niatna ikhlas karena Allah ngelaksanakeun sunnah. Aing mau Jumatan hoream lah ulah gitu maksudnya gitu. Nah, lamun eta alasanna geus doraka itu. Salat ya guys. Ya Allah, saya mau menerima rukhsah dari Rasulullah. Geus gitu taniatna nampi rukhsah ti Kanjeng Nabi pahalaan eta mah gitu. Itu saja mungkin kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana rasulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.